Baik, kami dari kelompok 8 akan melakukan analisis langkah-langkah di Stata, yaitu analisis path. Yang pertama yaitu kita ke file, lalu import, klik Excel spreadsheet, lalu ke browser, kita pilih data yang sudah ada di folder, lalu open. Nah, selanjutnya di sini kita centang yang import first row as variable names, lalu klik OK. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ketik di Roman yaitu regress spasi. Setelah itu kita ke variabel yang ada di tanda panah kanan yaitu awareness. Nah, setelah itu kita blok yang variabel edu hingga ke info climate. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, untuk interpretasinya yaitu nilai adjust R-square sebesar 0,0493 atau 4,93% menunjukkan bahwa variabel awareness dapat dijelaskan oleh variabel edu, IXP, ORG, dan info climate sebesar 4,93%. Sementara ini sisanya yaitu 95,07% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, selanjutnya yaitu kita ketik predict satu, resit, lalu enter. Selanjutnya yaitu kita ketik head test S1, lalu enter. Di sini nilai 0,05 yaitu lebih kecil dari 29,20, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Untuk selanjutnya yaitu kita ketik switch S1, lalu enter. Nah, interpretasinya yaitu hasil dari prop lebih besar dari Z, yaitu sebesar 0,05, lebih besar dari 0,00067. Maka dikatakan data tersebut distribusi normal. Selanjutnya yaitu pada command kita ketik VIV, lalu enter. Nah, untuk interpretasinya, hasil dari mean VIV didapatkan nilainya sebesar 1,09, yaitu lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan langkah-langkah yaitu analisis kedua yaitu E2 yang pada komen kita ketik regress spasi. Untuk yang sebelah kiri yaitu variabel kita blok variabel edu. Pertama yaitu kita reskiper pindahkan ke command. Selanjutnya kita blok yang bagian edu sampai info climate. Lalu kita pindahkan ke command. Setelah itu kita ketik enter. Nah, interpretasinya yaitu bahwa nilai adjust R square sebesar 0,1567 atau sekitar 15,67%. Variasi variabel risk perception dapat dijelaskan oleh variabel edu, EXP, ORG, dan juga info climate. Sedangkan sisanya 84,33% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Sehingga kemampuan model itu tergolong rendah. Selanjutnya kita ke command, ketik lagi predict E2, resit, spasi, resit, lalu enter. Lalu kita ketik lagi head test E2, lalu enter.
interpretasinya yaitu nilai 0,05 yaitu lebih besar dari 0,5 itu lebih kecil dari 0,19. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Untuk selanjutnya yaitu kita ketik SWIG di komen E2 lalu enter. Nah, di sini nilai probnya lebih besar dari Z sebesar 0,0039689 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data residual tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada model regresi ini tidak terpenuhi. Terus selanjutnya itu kita ketik di komen yaitu VIV, lalu enter. Bahwa hasil dari mean VIV-nya itu 1,09 yaitu lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Untuk selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, langkah-langkah untuk mencari E3. Nah, di komet, kita ketik regress, spasi, kita ke variabel, kita klik Rizka. Nah, di awareness, kita blok sampai ke respect. Setelah itu kita klik enter. Nah, untuk interpretasinya, nilai AJSR square itu sebesar 0,5052. Nah, itu menunjukkan sekitar 50,52%. Nah, variasi pada variabel risk precision dapat dijelaskan oleh variabel awareness dan risk session, sedangkan sisanya 49,48% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang di luar model sehingga kemampuan model tergolong rendah. Nah, setelah itu kita ke komet, klik predict, spasi, E1, spasi, maaf salah, E3, spasi, resit. Itu enter. Setelah itu kita ketik header E3, enter. Untuk interpretasi headers, nilai 0,05 lebih kecil dari 15,7, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedasitas pada model regresi. Nah, kita ke komet lagi, kita ketik swift, spasi, 3, enter. Untuk interpretasinya, hasil dari Prof lebih besaran Z yaitu sebesar 0,05 lebih besar 0,0533, maka dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Nah, setelah itu kita ke komet, kita ketik VIV, di situ kita enter. Nah, untuk interpretasinya, hasil dari mean VIV itu didapatkan nilai sebesar 1,6 lebih kecil 10, maka tidak terjadi multikolineritas. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, langkah-langkah untuk mencari E3. Nah, di komet, kita ketik regress, spasi, kita ke variabel, kita klik Rizka. Nah, di awareness, kita blok sampai ke respect. Setelah itu kita klik enter. Nah, untuk interpretasinya, nilai AJSR square itu sebesar 0,5052. Nah, itu menunjukkan sekitar 50,52%. Nah, variasi pada variabel risk
per session dapat dijelaskan oleh variabel awareness dan respect session, sedangkan sisanya 49,48% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang di luar model sehingga kemampuan model tergolong rendah. Nah, setelah itu kita ke Comet, klik predict, spasi, E1, spasi, maaf salah, E3, spasi, resit. Itu enter. Setelah itu kita ketik header E3, enter. Untuk interpretasi headers, nilai 0,05 lebih kecil dari 15,7, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedasitas pada model regresi. Nah, kita ke Comet lagi, kita ketik sweep, spasi, 3, enter. Untuk interpretasinya, hasil dari Prof lebih besaran Z yaitu sebesar 0,05 lebih besar 0,0533, maka dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Nah, setelah itu kita ke Comet, kita ketik VIV, di situ kita enter. Nah, untuk interpretasinya, hasil dari Mian VIV itu didapatkan nilai sebesar 1,6 lebih kecil 10, mul maka tidak terjadi multikolineritas. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Firliansyah Syaril Maulana, NIM 149. Di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah dari E4. Nah, yang pertama adalah kita ketik regress, lalu spasi, tekan resca version, lalu blok sampai inflow climate, tekan panah di info climate, lalu enter. Maka selanjutnya ketik predict E4, lalu headers E4, lalu switch E4, lalu tekan VIF. Nah, untuk interpretasinya di bagian regress, risk version, awareness, risk perception. Nah, ini dilihat dari ada cap A square yang dimana ini adalah 0,5052. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa yang regress risk version edu ESP energy inflow limit. Nah, di ADJ A square adalah 0,0587. Bisa dikatakan bahwa 5,87 dijelaskan oleh model di dalam model dan sisanya dijelaskan variabel lain. Nah, untuk di D square ini nah, nilai 0,05 kurang dari 0,91, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heterokedastisitas pada model regresi. Nah, untuk switch ini menilai atau uji normal pada data.
Nah, ini terjadi normalitas atau tidak, atau terjadi normalitas dikarenakan lebih besar dari 0,05. Untuk VIF ini dilihat dari 1,09. Nah, ini kalau lebih kecil dari 10, maka bisa dikatakan maka tidak terjadi multikolineritas. Langkah selanjutnya itu adalah membuat grafik. Langkah pertama itu tekan statistik, lalu SEM, model building and estimation. Nah, kita tekan di tombol ini, kotak, lalu sesuaikan yang sesuai grafik yang kita inginkan. Nah, ini adalah X. Jadi kita memiliki 4 X. Lalu perantara atau jembatannya adalah 2. Kita membuat 2. Nah, ini saya merapikan dulu biar posisinya enak. Lalu tekan panah di sini. Nah, kita tarik sini ke kotak yang ini. Lalu di sini juga tarik ke kotak yang ini. Oh iya, kalau nggak sampai warna hijau ini, dia nggak bakal mau nempel di kotak ini. Jadi kita sampai kotak ini warna hijau. Nah, terus isinya di sini, terus di sini, ini di sini, habis itu ini di sini. Nah, terus ini di sini, ini di sini,